Kemudian kita lanjutkan auqala, ada orang yang berkata, ba'da anqala lahu syakhsun lima fa'alta hadal haram ala ta'riful hukma. La a'raful hukma mustahzi'an bi hukmillahi. Fahuwa kafirun murtadun. Oh, ini sampai dikafirkan secara murtad. Ada orang, ya, syakhsun lima fa'alta hadal haram. Ya, dia melakukan perbuatan perkara yang haram. Ala ta'riful hukma, tetapi dia tidak mengaku, maksudnya mengaku tidak mengetahui hukum dengan niat meleceh. La ariful hukma mustahzi'an bihukmillah, mengaku tidak mengetahui hukumnya, mustahzi'an bihukmillah, dengan melecehkan hukum Allah. Fahuwa kafir, dan murtad. Jadi dia ngerti sebenarnya, dia ngerti. Hukumnya sudah ngerti, tapi dia mengaku tidak tahu, tetapi dengan mengaku tidak tahu itu dengan niat melecehkan, dengan tujuan melecehkan. Paham maksudnya ya? Au qala wa qad malawi'an. Au qala wa qad malawi'an bisyarabin. Nah, ini ada orang yang ini sepertinya tidak jarang terjadi di Indonesia, jarang terjadi di Indonesia. Ini ada orang berbuat sesuatu, yaitu meremehkan ayat Al-Quran. Dia mengatakan waqad qala au qala waqad mala'awi'an bisyarabin. Nah, apa di situ terjemahnya? Dia mengisi bejana dengan minuman. Ya kan, mengisi bejana dengan minuman. Kemudian dia mengatakan dengan ayat Al-Quran, wa ka'san dihaqo. Nah, surat Anbiya ayat 34. Apa artinya? Ya, bejana ini dalam bejana-bejana ini adalah yang dipersiapkan dalam surga. Tapi ketika dia mengisi bejana itu seakan-akan melecehkan. Nah, seperti itu, paham ya? Because dil istifafa, ini maksudnya. Because dil istifafa, dia bermaksud melecehkan. Au takdib, atau mendustakan. Bima wa'adallahu bihil mu'minin fil jannah. Yaitu dia mendustakan akan janji Allah kepada orang-orang mukmin di dalam surga. Apa janji Allah? Akan diberi minuman dalam bejana-bejana yang sudah dipersiapkan. Minal kasi mumtaliati syaraban hani'an faqad kafar. Jadi kalau ada orang, ini jarang terjadi di Indonesia, sangat jarang terjadi. Ada orang mengisi minuman di bejana, di gelas lah ya, anggap saja di gelas. Kemudian dia mengatakan ayat Al-Quran tadi, waka sandihako. Tapi di sini maksudnya adalah melecehkan, atau dengan maksud mendustakan janji Allah terhadap orang mukmin yang nanti di surga. Ini kan minuman, padahal minuman yang di dunia dengan minuman yang di surga itu berbeda. Maka ketahuilah begini, orang di surga, ahlu surga, penduduk surga, baik manusia maupun jin, ya, makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus. Bisa paham ya? Jadi makan dan minumnya orang di surga itu bukan karena lapar, bukan karena haus. Tetapi apa? Untuk bersenang-senang. Ketika orang masuk surga, sebelum masuk surga itu kan sudah diminum di telaga, ya kan? Setelah minum itu apa? Tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar. Nah, ketika masuk ke dalam surga, ya makan dan minumnya mereka bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi untuk bersenang-senang. Dan ketika dia makan dan haus bukan kenyang, tidak menyebabkan kenyang dan tidak menyebabkan ngantuk. Kalau kenyang kan ngantuk biasanya, paham? Jadi seperti itu, paham ya? Nah, jadi makan biasa itu dan tidak menyebabkan tidak menyebabkan kencing, paham? Karena tidak ada tidak ada kencing. Lalu bagaimana? Keluar keringat. Keringatnya ini baunya wangi.
Jadi seluruh penduduk surga itu makan minum dikeluarkan dengan keringat. Keringatnya ini akan bau wangi. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi makan minumnya tidak menyebabkan dia pipis, tidak menyebabkan dia karena apa? Orang sama pipis kan sengsara toh. Kadang kalau misalnya di bis nih rombongan ya kan, jebule kudu nguyuh kan kesakitan ngempet repot kan. Di surga nggak ada seperti itu. Nah, kan gitu kan. Makanya di surga tidak ada pipis. Lalu bagaimana? Dikeluarkan dengan keringat. Tetapi keringatnya orang mambu, tetapi baunya harum seperti minyak kasturi, bahkan lebih wangi lagi. Tergantung amal dan perbuatannya masing-masing. Semakin dia wali ya semakin wangi. Paham? Ya, kita lanjutkan. Au afrogo syaroban, atau dia mengosongkan minum itu bi ansoyahu minal ina faqala mustakhifan bil ayat. Nah, ini. Kemudian dia berkata dengan merendahkan ayat, fakanat saroba fa innahu yakfur, maka orang ini dikafirkan. Nah, di situ mengosongkan tempat minuman ya. Nah, dengan ayat itu dia mengatakan fakanat saroba. Padahal di situ adalah minuman diperuntukkan untuk ahli surga. Bisa dipahami ya? Nah, maka dia dikafirkan. Ini kan berarti melecehkan ya. Tapi ini jarang terjadi di Indonesia. Au qala inda wazrin au kailin. Au kablin atau kailin di situ. Kailin ya. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah, ini ayat yang dibaca wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Atau saat menakar atau menimbang, ini juga ada pedagang misalnya. Lalu tiba-tiba dia saat menakar atau menimbang dia mengatakan mengucapkan ayat Al-Qur'an wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, dengan niat dia melecehkan atau merendahkan ayat tersebut, maka dia kufur. Tapi kalau dia pada saat menghafal Al-Qur'an misalnya, kan kadang-kadang ada pedagang yang sambil menghafal Al-Qur'an kan ternyata sambil menimbang, dan ini tidak dikafirkan. Paham ya? Karena yang dikafirkan itu ketika ada niat untuk menghina atau melecehkan Al-Qur'an. Nah, di sini dimaknai, disyarai biqasdil istighfafi bil ayat. Ka'an arada ana la manzilata fi qalbi liqaulillahi wa wa'idihi fa huwa kafir. Ya, dengan maksud merendahkan ayat Al-Qur'an, ka'an arada ana la manzilatan, sebagaimana dia menginginkan bahwa tidak ada tempat di dalam hatinya seperti yang ada di dalam ayat tersebut, maka dia dikafirkan, fa huwa kafirun. Au qala inda ru'yati jam'in. Nah ini. Au qala inda ru'yatin jam'in ay jama'atin minan nas wa khasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdil ikhtifafi fil kulli bi ma'na hadhil ayat arba'ati fa huwa kafir. Juga ketika dia melihat sekumpulan massa, ini banyak orang. Nah, tiba-tiba dia mengatakan dengan ayat Al-Qur'an wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, dengan maksud dia melecehkan, merendahkan ayat Al-Qur'an itu fil kulli bi ma'na hadil ayat, dari setiap makna ayat ini, nah, ya, maka dia dikafirkan. Wa kadza kullu maudhi'il istimala syahsyun fihi ayatil qur'ani bidzalika qasdi ay bi qasdil istighfafi bil qur'ani fa innahu yakfur fa in kana bi ghairi dalikal qasdi bi an aradaha fi hadhil maudhi'i la bi qasdil istighfafa fala yakfur. Jadi seluruh kaidahnya, seluruh
ucapan atau mengucapkan ayat Al-Quran dengan niat melecehkan Al-Quran, maka dia dihukumi kafir. Tetapi kalau dia tidak ada niat untuk melecehkan semua ayat Al-Quran, ya baik 4 ayat yang tadi kita sebutkan ataupun ayat-ayat yang lain, ya tidak ada niat melecehkan, maka tidak dikafirkan. Kan bisa jadi dengan niat menghafalkan kan bisa jadi. Paham ya? Makanya gini loh, jangan sekali-kali menggunakan ayat Al-Quran untuk buat mainan. Makanya jangan bermain-main dengan ayat Al-Quran, apalagi digunakan untuk melecehkan. 1, melecehkan orang lain. 2, melecehkan syariat. 3, melecehkan ayat Al-Quran. Maka kalau ada ini, hukumnya kah? Paham ya?